Salam energi. Salam energi. Salam sehat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu dalam channel YouTube saya, sodikkoharudin.com. Jangan lupa subscribe, share, dan bunyikan notifikasi supaya teman-teman selalu melihat informasi akurat, informasi tercepat tentang energi. Hari ini saya ngobrol-ngobrol dengan bapak saya, opa saya, guru saya, dan menjadi sesuatu cerminan. Saya harus mengikuti apa yang beliau lakukan. Beliau adalah Pak Kiki Hanafiah, pemilik dari Break the Rule Coffee. Betul, Pak? Betul. Nah, Alhamdulillah betul. channel YouTube-nya, Pak? Break the Rules. Jadi nanti teman-teman juga subscribe sodikkoharudin.com dan Break the Rule. Di sana Pak Kiki akan bercerita tentang kopi, tentang falsafah hidup, dan lain sebagainya. Jadi di tahun 21. kita ketemu tuh 2000 berapa? 2010. 2010. Saat itu ibu ya yang kurang sehat ya. Kurang sehat. Nah, di tahun 2021 saya ketemu dengan Pak Kiki karena saya diamanahi untuk melakukan pengobatan ya Pak ya. Ya. Itu ada di video saya tentang ceria menghadapi kanker. Teman-teman lihat obrolan saya pertama di Hotel Swiss Bell mengenai ceria menghadapi kanker karena beliau Pak Kiki adalah pendamping dari seorang ibu yang berjuang menghadapi kanker. Ya. Nah, ternyata ada yang tersembunyi, teman-teman. Jadi, tersembunyi yang saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh seorang Kiki Hanafiah di usianya yang jalan 64 masih jalan 64 dengan wajah tampilan 17 tahun. Apakah itu yang tersembunyi? Pertama, di tahun 2000 ya kita ngebangun berlian itu ya. Ya, 2019 kebetulan anak beliau membeli satu rumah luar biasa di salah satu tempat di Permata Hijau. Ya. Dan saat itu saya terkejut karena Pak Kiki masih mendesain ya Pak. Ya, masih itu. Masih mendesain, terus masih membuat sendiri ya. Sampai selesainya. Selesai. Saya ingin tahu Pak, kan keahlian mendesain itu perlu keahlian. Dengan usia Bapak sekarang, apakah itu didapatkan dari usia muda atau karena ketekunan dan ketelitian saja? Dari pertama kali saya buka usaha itu saya diberikan rasa keingintahuan. Waktu itu saya buka dry cleaning dan tailor. Menjahit. Ya. Tailor. Bukan tailor ya? Bukan. Tailor itu, penyakit penjahit itu cuman satu. Oke. Kalau rame dia males. Oke. Kalau sepi dia sering masuk. Itu penyakit penjahit. Karena goyang-goyang kaki dapat duit kan. Goyang-goyang kaki. Maksudnya bukan Pak Kiki yang menjahit dong. Bukan. Kalau Pak Kikinya kalau rame semangat, kalau sepi sedih. Enggak juga. Tapi kalau penjahitnya itu kalau rame sedih, ya. Kalau sepi semangat. Karena dibayar. Oke, lanjut Pak. Terus lama-lama saya mikir kan, ini bagaimana ceritanya saya ketergantungan. Bisnis tailor ini sangat ketergantungan kepada ahli potong. Bas istilahnya. Saya berpikir itu tahun berapa Pak? Tahun 82, 83. Oh, memulai bisnis tahun 82, 83. Umur 24, 25. Mulainya tailor dulu ya? Dry cleaning dulu, terus tailor. Oke. Nah, saya pikir saya beli buku. Buku cara memotong dan menjahit. Oke. Saya beli, saya pelajarin, saya coba. Saya pertama tuh beli bahan yang murah. Yang semeternya tuh 1.000 rupiah gitu. Dulu masih ada ya? Masih ada. Itu di Bandung, di Jakarta? Terus saya bikin pola celana, nggak pernah jadi-jadi. Oke. Karena saya bilang, dalam hati saya ini mungkin karena murah nih. Nggak jadi juga nggak apa-apa gitu kan. Lama-lama saya kesel. Saya beli bahan wool 3 celana. Saya ingat benar warnanya putih, krem sama abu.
Itu kalau tidak salah semeternya 30 ribuan waktu itu. Jauh ya, 30 kali loh. Jadi kalau saya nggak jadi kan mahal nih. Jadi mau nggak mau harus jadi. Jadi Oke. saya bikin potong pola, akhirnya jadi juga. Jadi celana. Jadi saya udah saya potong, saya gambar, saya udah kasih ke tukang jahit. Tukang jahit ada satu tukang jahit yang baik. Pak, ini salah di sini, Pak, salah di sini. Karena mungkin tukang jahit juga menyayangkan itu mahal. Ya, Bisa jadi begitu ya. Kalau di awal pas ke tukang jahit lah mahal murah lah gitu ya. Oke. terus jadi bentuknya lucu kayak apa? Kayak piyama jadinya. Nah, lama-lama begini. Nah, situ saya mulai suka gambar saya masih jelek, saya coba. Terus lama-lama saya bisa juga pecah mode wanita. Tapi saya punya kekhawatiran. Kalau saya pecah mode ini lama-lama takut melambai. Bapaknya yang melambai. Dan saat itu bapak ganteng ya Bu ya. Terus ya sudah, kalau begitu udahlah saya stop. Akhirnya saya belajar bikin pola jas. Nah, Jadi dari pola celana nggak jadi-jadi, pola celana kemudian jadi seperti piyama. tapi kok bisa loncat ke dress ya? Saya nggak ngerti. Ya itu karena kan adik ipar saya belajar di satu namanya sekolah. Saya lihat begini, begini. Blues kan, gampang nih blues deh bikin lagi. Terus kalau rock juga gampang. Gampang. Nah, dress ya begitu sampai pecah modelnya begini. Saya coba, saya bisa. Dan itu bisa. Tapi dijahit oleh orang lain. Tetap saya nggak bisa jahit, cuma bisa motong. Ya, karena yang penting motong ya. Kalau yang jahit itu bebas siapapun. Tapi memang rata-rata kenapa penjahit itu banyak laki-laki. Misalnya kita pakaian wanita. Kalau wanita yang menjahit itu kurang rapi dibandingkan laki-laki. Jadi saya bayangkan penjahit itu malah pria semua. Itu karena apa? Nggak tahu, saya hanya melihat begini. Saya ambil contoh persamaannya. Di restoran itu jarang tukang masak itu perempuan. Terus kalau di salon itu jarang perempuan. Pasti banyak laki-laki, walaupun laki-laki menyerupai perempuan. Nah, saya tanya sama si ibu, istri saya, kenapa begitu? Ya, menurut filosofi si ibu, karena laki-laki itu banyak cinta. Oke. Jadi banyak cinta, dia lebih tahu. Kalau wanita itu cuma satu cinta. Jadi, berarti kalau laki-laki harus banyak cinta dong. Sepertinya seperti itu. saya paham. Begitu. Jadi kalau chef, wanita ada. Tapi jarang chef wanita itu yang Chef Renata aja ya, Bang. Renata. Tapi dulu yang laki chef Renata 1, tapi Arnold sama itu 2 kan. Jadi tetap chef tuh banyakkan kaum pria. Salon juga, ya itu tadi saya masuk di akal kata ibu si istri saya nih, karena laki-laki itu banyak cinta. Tapi kenapa tukang pijat banyak wanita, Pak? Enggak, kalau terapis yang benar laki-laki. Kalau terapis benar ya laki-laki ya, kalau tukang pijat beda. Tukang pijat kan tukang pijat halal. Lanjut. Terus saya coba, terus saya memang dari dulu suka kalau bisnis suka yang melayani gitu. Jadi dari dry cleaning, tailor terus ya. Terakhir pertama kali saya main di bangunan itu tahun 85. Dan sebentar saya potong sedikit. Jadi tailornya itu nggak jadi, Bapak bosen pindah ke bangunan atau tailornya tetap jalan, baru belajar bangunan. Berarti tailor otodidak, bangunan juga otodidak. Semuanya otodidak. Oke. Ini kopi produksi sini nih. Ini juga otodidaknya seorang Kiki Hanafiah. Membangun menu dengan semua resep yang luar biasa. Ya. Ini namanya es cup coffee. Jadi saya lihat ada beberapa YouTube segala macam, terus dulu saya pernah minum di suatu tempat tuh kopinya dibikin es, tapi bukan kopinya dibikin es, tapi susunya dibikin es.
Kemudian dicairkan di dalam kopi. Terus baru kasih kopi. Jadi susu putih dibekukan, nanti dicampur dengan kopi panas. Itu enaknya luar biasa. Nah, jadi rahasianya kebongkar ya. Silakan buka toko kopi biar break the rule, ada saingan. Jadi saya coba dibalik dan ternyata memang hampir sama, rasanya lebih enak. Jadi Pak gini, ini luar biasa. Biasanya kita bahas energi, tapi ini kita membahas energi kreativitas dari seorang yang berpengalaman. Jadi gini, yang disebut pengalaman itu kita tidak ngomong hanya dari nama. Ada orang-orang yang berpengalaman tetapi tidak punya nama. Tetapi ada orang-orang yang tidak berpengalaman punya nama, Pak. Apalagi musim medsos seperti ini ya. Iklan, kemudian keberanian dia berekspansi, kemudian keberanian dia memblow up produk di dalam iklan, itu membuat sesuatu yang kadang-kadang tidak sepadan dengan harganya, tetapi meledik namanya. Tetapi ada orang-orang yang kemudian karena kreasinya tidak di blow up di pasar, enak, luar biasa, tetapi belum meledak. Nah, seperti break the rule ini rasa kopinya ini luar biasa, hanya memang ekspansi pasarnya masih belum ya Pak ya? Belum. Ya. Kita belajar kreativitas dulu, nanti baru kita ngobrol yang lain. Kemudian bagaimana dengan kayu Pak tadi yang Bapak buat ini? Tahun 85 itu kebetulan bapak mertua saya tuh mau pindah ke Jakarta. Beliau hanya mengatakan begini, gambar sudah dibuatin, tolong diawasin. Cuman ingat, saya tidak mau bangunan ini jadi kuburan saya. Waduh. Dalam arti membosankan atau apa? Atau begini. Jadi memang harus sesuai, atau udah ada besteknya segala macam, tapi harus diperhatikan itu sesuai nggak sih, misalnya semennya 1 banding 1, 1 banding 3. Akhirnya saya kebetulan dapat tukang, beliau juga memang punya anak perusahaan yang di kontraktor, dikirim salah satu supervisornya. Nah, saya belajar sama mereka, sama tukang, sama supervisornya, bagaimana yang benar. Dulu saya kan nggak tahu, kalau ngecor itu kan nggak tahu sedikit pun. Termasuk bikin mebel-mebel yang hebat kayak kemarin ya. Sampai bisa meniru akhirnya saya. Jualan orang-orang hebat loh. Itu Pak Kiki itu pas bikin di Berlian itu luar biasa loh. Pak Kiki itu nanti kalau teman-teman mau pesen itu hubungi saja beliau, nanti link teleponnya ada di sini karena barangnya bagus. Makasih. Barangnya bagus. Nah, termasuk gambar-gambar itu Pak. Jadi niru gitu. Jadi akhirnya saya coba, ngecor tuh begini, begini. Ya udah. Akhirnya saya paham, sama sekali paham, karena mungkin dulu masih muda ya, jadi masih gampang saya mencernanya gitu, cepat. Untungnya ketemu saya udah tua. Kalau tidak meniru terapi dan saya kalah pasien. Untung Pak, untung. Saya bersyukur sama Allah, nanti habis maghrib saya sujud syukur. Jadi apapun kalau lagi muda, saya dari sebentar saya pasti bisa. Begini caranya, bisa ngecor begini. Nah terakhir itu ya dapat pekerjaan. Saya nggak pernah ngoyo untuk mencari pekerjaan itu, karena satu, saya cuma inget, makanya sampai sekarang mungkin jadi amal ibadahnya beliau lah, bahwa kalau orang tua saya bilang, lu kalau mau jadi bajingan yang benar, mau jadi orang benar yang benar, jangan di tengah-tengah. Nah, kalau bapak mertua saya cuma satu, bilang jangan pernah berpikir lu bisa beli. Harus berpikir lu kapan bisa buat. Nah, itu pegangan saya sampai detik ini. Itu bukan karena takut ibu anaknya bapak mertua, atau bukan takut karena bapak mertua bapak jadi pegang itu, bukan ya? Karena itu adalah kesimpulan yang bapak ambil ketika ada pembicaraan itu ya. Waktu itu saya ingat, waktu saya baru menikah tahun 82-an, saya dikasih hadiah untuk berbulan madu ke Korea. Saya lagi jalan sama si ibu nih. Kayaknya baju bagus nih, saya bilang. Saya liatin aja. Tiba-tiba saya ditepok dari belakang. Ingat, jangan pernah berpikir kapan lu bisa beli itu. Padahal secara struktur ekonomi
Ibu itu sangat mapan ya dulu. Mapan. Artinya kalau mau beli apapun bisa. Bisa. Karena ibu kan saudara-saudaranya di luar negeri semua. Ya. Terus tapi berpikirlah kapan lo bisa buat. Sampai detik ini saya pegang bahwa kalau saya buat sendiri. Kebetulan punya tukang-tukang ya. Nah, akhirnya main di bangunan, main di ini. Lama-lama mengasihkan juga. Terus saya sempat jadi ketua Persatuan Tailor Jakarta. Semua saya alamin. Ya, saya pikir akhirnya saya bisa membedakan mana kreativitas, mana tuh ide segala macam. Oh, begini caranya. Tapi ini bukan percobaan hidup Bapak ya? Bukan. Jadi Bukan juga mencari kepuasan. salah satunya mungkin kepuasan, kadang-kadang lucu juga. Contoh kayak tadi kita ngobrol. Saya penyuka alpukat. Wah, saya jualan alpukat lah. Pas alpukat ternyata saya jualnya kok malah rugi, ya sudah lah. Jadi ada, saya senang orang terus Ki alpukatnya enak, gini, alhamdulillah dengan cukup begitu aja. Nah kadang-kadang si ibu ini lu dagang apa cari duit apa gimana gitu. Tapi saya sangat yakin karena secara struktur sosial ibu dan bapak sudah tidak butuh uang lagi. Anak-anak ibu dan bapak tuh berhasil loh. Semuanya S2 S3 di Amerika. Ya. Satu di Amerika, menantunya di Amerika, dan yang kedua di Singapura. Nah, kita beralih Pak ke kesimpulan. Ya. Kalau saya lihat yang ada itu adalah Bapak dengan kreativitas ingin menemukan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk hidup Bapak. Ya. Itu poin pertama. Ya. Poin kedua, kreativitas itu harus memuaskan orang lain. Ya. Ya. Betul. Jadi Bapak membuat sesuatu yang harus orang lain senang. Ya. Nah, Hel, tolong di shoot Hel. Ini bikinan Bapak semua nih, ininya. Ya. Ini nanti di shoot ya. Ruang kopinya nanti ada foto-foto. Break the Rule ini adalah hasil kreasi Pak Kiki di usia beliau 62 tahun. Ya. Bayangkan. 64 tahun kali Kan setahun yang lalu, Bu. tahun yang lalu. Iya kan? Setahun yang lalu tambah korupsi 1 tahun berlian. Jadi gini. Mudah-mudahin, wah. Saya itu dari dulu sering bertanya, Pak. Kenapa orang tua masih mau mikirin kayak gini? Gitu loh. Karena ternyata kreativitas itu membunuh waktu luang. Ya. Sehingga kita masih terus bisa berpikir. Ya. Betul nggak Pak? Betul. Kebanyakan di usia 64 itu banyak yang demensia. Ya. Banyak yang ketakutan tentang hidup, Pak. Ya. Banyak yang jadi sakit. Ya. Sehingga mindset dia di usia 64 tahun atau jangan 64 lah, 55 tahun ke atas itu kebanyakan berpikir aku sakit. Ya. Aku tidak ada teman. Ya. Aku harus berbuat apa? Ya. Justru Pak Kiki di usia ini menciptakan harus berbuat apa dan itu dikerjakan. Ya. Bukan masalah nilai uang ya. Enggak. Ya, betul ya gitu ya. Nah, ngabisin uang lah. Ada yang ngelutuk ngabisin duit ibunya. Sebenarnya apa sih yang Pak Kiki cari? Satu, saya mencari cuma satu begini ya. Di sisa-sisa umur ini saya cari kesibukan, insya Allah bermanfaat buat orang lain. Terus ya kalau misalnya beruntung alhamdulillah. Kalau tidak beruntung ya alhamdulillah. Terus kalau pulang pokok sebetulnya kalau hitung-hitung pasti itu namanya rugi ya, rugi di waktu. Tapi waktu kan cuma hanya waktu saja yang bisa mengalahkan kita. Ya. Senin sekarang sama Senin depan kan beda. Walaupun hasilnya dia, contohnya Bapak memang kalau saya bertanya apa sih yang dicari, saya ingat kawan saya dia cerita sama saya, Pak Kiki tahu nggak kenapa konglomerat itu walaupun sudah di atas 65 tahun itu masih juga cari uang. Saya bilang saya nggak tahu Pak. Ternyata mereka itu yang sudah kaya itu konglomerat, dia mengatakan bahwa saya ini sudah naik macan. Oke. Kalau saya turun, akan dimakan sama macan. Dia harus naik terus. Nah, persepsi macan itu keuangan atau waktu? Keuangan. Nah, tapi buat saya ini agak kurang setuju ya. Karena buat saya
Justru ketika kita naik macan, Pak, harus nyari kelinci. Kenapa konsep saya ya? Ini adalah mungkin sesuatu yang bisa dilihat oleh anak-anak muda sekarang, entrepreneurship yang ingin cepat kaya. Sekarang banyak kasus robot trading, Pak. Ya kan? Bahwa masang robot jadi kaya, masang segala macam jadi kaya. Proses perjalanan Pak Kiki ini dan saya ya, nanti kita cerita bagaimana kita membangun pabrik Athera. Setiap bulan kita rugi 400 juta. Nanti Pak Kiki yang nanya saya jawab ya. Jadi tidak ada yang instan, Pak. Nggak ada. Tetapi ada satu yang buat saya, kenapa saya berikhtiar sekarang, dan mungkin Pak Kiki juga berikhtiar. Saya itu mengejar waktu limit saya, Pak. Ya. Karena ada peaknya, taikan kita. Setelah kita naik itu, kita tidak bisa naik lagi, Pak. Nggak bisa. Mau Pak Kiki naik macan, mau Pak Kiki naik helikopter, di saat suasana sudah peak itu kita tidak bisa naik lagi, maka kita harus mendatar. Kita harus mendatar karena pada saat kita peak dan mencari sesuatu, maka yang dilupakan itu rohani. Setuju itu. Betul nggak, Pak? Nah, jadi harus balance antara kepenasaran kita, kreativitas kita, pencarian kita terhadap pendalaman rohani yang kita jalankan. Mungkin itu perbedaan pandangan. Bagaimana menurut Pak Kiki? Ya, itu betul lah. Kenapa? Makanya sekarang kalau yang udah kaya nih, dia udah peak. Karena dia masih dia nurunin egonya sedikit. Egonya sedikit supaya dia bisa naik macan lagi. Jadi dia turun, kemudian peaknya itu naik lagi. Kan seperti ini. Seperti apa namanya di hukum ekonomi kan kalau sudah peak turun. Nah, ini bisa dipenggal supaya naik lagi. Dipenggal dulu, turun ego sedikit, naik lagi. Bagaimana apa yang persepsi ego itu menurut Pak Kiki? Misalnya kayak orang kaya nih, terus dia sifat sosialnya dibesarin. Rohani kembali kan. Nah, berarti peak dengan rohani, turunkan dengan rohani, kita akan naik lagi. Nah, kalau kita naik dengan rohani, itu jauh akan lebih dahsyat nantinya. Nah, itu yang saya berarti kalau awalnya macan, peak sampai peak nih, macannya berkopiah turun, ya kan? Kemudian baru macan lagi, atau singa ya. Oke. Itu yang setuju. Saya setuju bahwa itu yang harus. Nah, sekarang saya juga mencari apa sih sebetulnya. Itu yang saya tanya sama Heldi. Di Pak Kiki kita nyari apa dengan buka ini sehebat ini? Terus Heldi jawab apa? Pak Kiki nggak cari uang, kata Heldi. Sampai saya nggak bisa ketemu ibu tuh ngapain gitu loh. Itu buat anaknya tuh sedih. Coba Pak Kiki. Apa yang Pak Kiki cari? Malah nih saya punya ini buat ibu sedih. Kan seperti A bilang, AA kan rugi dulu kan, minus sekian. Pertanyaannya, kenapa A tidak stop? Karena saya yakin bahwa Allah akan ngasih jalan supaya tidak minus. Saya bilang, kalau saya stopin sekarang, walaupun saya agak rugi, akan berantakan semuanya. Walaupun secara waktu Pak Kiki waktunya habis di sini. Akan berantakan. Tapi Pak Kiki menikmati ini. Saya bilang, Bu, Mam, Say, kan ini kalau kita stop sekarang, ini akan berantakan. Artinya yang Pak Kiki rasakan sekarang adalah kenikmatan ikhtiar dengan improvisasi kreativitas. Itu yang saya cari sekarang ini, bahwa dulu waktu bukan yang bangga saya, bukan. Waktu pertama kali saya bikin dry cleaning, sekarang para bisnismen yang masih di laundry itu semuanya pernah saya lakukan dulu. Maka saya bilang, lu lahir terlalu cepat. Misalnya, dulu tidak pernah terpikir orang mereka semua ini adalah sistem member. Bapak sudah bikin? Saya udah bikin tahun 82, 83. Masalahnya kalau Bapak lahir terlalu cepat, Ibu nikah sama berondong. Itu doang sih sebenarnya. Jadi gimana? Sistem member gimana? Bikin semua udah saya bikin. Pertama kali saya bikin pakai delivery service, itu pertama kali juga saya buat cashless. Jadi saya kerjasama dengan bank-bank, dulu kan ada kartu kredit kan. Nah, kalau itu dulu kan masih pakai jegrekan gitu. Ya. Belum digital. Itu di bawah setiap mobil ada. Di setiap mobil ada. Kenapa? Karena saya berpikiran kalau orang udah terima uang,
fisik, pasti pikirannya macam-macam. Beli apa ya. Nanti nggak di story lah, nggak diapain lah, itu bisa. Tapi kalau pakai kartu kredit, itu kan cuma kertas saja. Itu justru lebih baik, lebih bagus. Sekarang semua kan orang cashless. Tahun 82, 83, 85 saya lakukan itu dulu. Padahal saat itu belum menjamur ya. Menjamur. Saya tanya Kalau sekarang ada ahli kartu kredit, ya Bapak sudah jadi ahli dari dulu. saya tanya sama orang, Bang, Pak, kan dulu masih juga suka ditambahin. Misalnya kita belanja 1 juta, dulu tuh tidak plus 3% misalnya kan, itu masih banyak. Saya tanya sama orang bank, Pak, itu sebetulnya nggak boleh. Jadi gimana? Bapak harus masukkan ke dalam cost produk Bapak itu 3% atau berapa persen untuk dipotong ke penerbit kartu kredit. Jadi saya masukkan dan saya tidak pernah minta tambah. Bisa belanja 1 juta, nggak pernah saya tambahin 3%, enggak. Langsung aja. Nah sekarang kan mulai tertib bahwa kartu kredit tidak bisa ditambah kecuali yang tertentu ya. Itu yang membuat ada. Nah sekarang saya mengingat peristiwa itu, insya Allah saya masih mampu sekarang untuk berbuat sesuatu yang lebih. Kenapa pilihnya kopi, Pak? Itu salah satu cita-cita. Ngedongeng lucu nih, yang lucu. Ini bukan apa-apa. Waktu tahun 92 saya diberi kesempatan sama Yang Maha Kuasa untuk keliling Eropa. Ya. Dengan ibu. Dengan ibu, dengan anak-anak semua lah. Sama. Berarti saat itu bisnis Bapak lagi bagus. Nah, saya di Prancis. Kan di Prancis itu kan di Champs-Élysées tuh. Ya kan? Ada model jalan, istilah kalau di Bandung tuh apa nih? Show on the street. Ya. Asia Afrika lah. Afrika. Dulu proper tuh Bandung. Bahwa di Braga tuh ada ini segala macam. Tapi di Bandung mah kuntilanak, di itu model. Bedanya eta unggul ya. Jadi saya bagus nih, sesuai dengan ini. Terus saya minum kopi. Nikmatnya luar biasa, espresso. Ini seperti ini. Ya, ini espressonya kreasinya Pak Kiki. Rasanya itu berbeda karena saya termasuk penikmat espresso walaupun belum pernah ke Eropa. jadi saya itu mungkin ditakdirkan untuk ke Eropa, tapi kata Allah nikmati dulu espressonya. Jadi gitu. Saya tuh ditakdirkan untuk hidup di Eropa Pak sebenarnya. Jadi saya setiap waktu pesan espresso mungkin untuk menyesuaikan diri. Terus saya, ini boleh. Nah, suatu saat saya punya warung kopi. Kedua saya lihat bunga. Wah, di setiap stasiun tuh ada seaweed flower. Nah, insya Allah suatu saat saya punya. Terakhir itu adalah saya pernah bicara sama si ibu. Kalau bisnis yang tidak tergantung sama orang, salah satunya lah foto, cetak foto atau foto studio. Kok bisa? Mesin semua tinggal masuk jadi. Tapi sekarang kelihatannya nggak bisa karena mesinnya udah nggak laku sekarang. Nah, dari dulu saya pengen punya foto studio, walaupun ya foto masih begitu-gitu aja. Karena tagline-nya tuh buat saya udah cukup menggetarkan hati saya gitu loh. Jadi biarkan foto yang bicara. Dibalik ya sekarang, biarkan kopi yang bicara. Nah. Jadi hidupmu tidak sepahit kopi, tapi hidupmu senikmat kopi. Nah, sekarang lucu kan, espresso tanpa gula kan pahit. Ya. Tapi kenapa orang suka? Karena orang suka kepahitan. Karena dalam hidup ada pahit, ada manis kan. Tapi Pak, bicara kreativitas. Ini kita hari ini cerita kemana-mana, tapi mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya bahwa kreativitas itu membunuh kepikunan. Betul. Ya, cuman hati-hati Pak. Terlalu banyak kreativitas kita tidak fokus. Nah, ya, betul. Ini mungkin ada tips dan triknya Pak. Benar nggak kesimpulan saya? Jadi sekarang satu karena saya kembali lagi waktu pertama kali buka. Saya fokus di dry cleaning dulu kan. Terus tahun depan dalam berjalan saya fokus di timernya. Terus mebel. Terus mebel. Mana yang membuat Pak Kiki kaya raya saat itu?
Kalau buat laundry, Pak, buat kita bisnis laundry itu jauh dari cepet kaya. Yang Pak Kiki sempat kan Pak Kiki luar biasa itu. Jabat, karena gini, kita dari laundry itu kan orang kan pengen kan 1-2 tahun tuh uang masuk. Tapi kalau laundry itu nggak bisa seperti itu, pelan-pelan. Nah, yang nunjang itu adalah jahitan, tailor, terus setelah itu adalah bangunan. Tapi porsinya saya lebih besar ke laundry. Oke. Karena kan ini bukan bisnis utama. Oke. Sekarang ini masih ada laundrynya ya? Itu masih ada. Masih ada pakaian ini, contohnya. Nanti Kang Hel di shoot. Jadi saya menganggap bahwa bisnis utama saya lah laundry dry cleaning. Iya, iya. Tailor dan lainnya hanya pendukung. Oke. Nah, artinya pernah suatu kejadian saya pernah ke bank, ditanya sama orang bank, Pak Kiki bisnisnya apa? Sama kawan dulu usaha ditanya, Pak Sodik ini bisnisnya apa? Kontraktor. Oh hebat. Kalau saya enggak, Asodik apa yang ke cacabak? Ditanya gitu kan. Pas tanya ke saya, Pak Kiki bisnisnya apa? Saya laundry Pak sama dry cleaning. Itu kepala cabang. Oh. Berarti nggak dianggap. Ya saya terima, nggak apa-apa. Nah, buat saya itu saya cambuk kan. Nah itulah terus karena fokus saya ke sana, saya jujur sebetulnya saya banyak didukung oleh si ibu. Ibu tuh bagian dalam. Saya tuh bagian ya jalan-jalan lah. Eksekutor lah. Jalan-jalan kemana, oh ini bagus, tempat bagus. Tapi sebetulnya kalau manajemen itu sebetulnya kalau sudah ada satu orang dalam yang dipercaya aman. Aman. Mau diapa-apain aman. Si ibu membuat sistem. Kalau mau korupsi nih karyawan itu mesti 6 orang. Nah, 6 orang tuh udah nggak mungkin kan 6 orang. Kalau berdua masih bisa. Ketiga masih, tapi kalau udah 6 orang yang terlibat itu pasti nggak mungkin. Oke. Alhamdulillah berjalan. Nah kita pengalaman itu kita coba saat di umur sekarang ini kita coba balik ya. Saya pelan-pelan sekarang kopi karena dulu cita-cita dari tahun 92 pengen punya kopi. Sekarang terlaksana ya? Terlaksana walaupun dengan ya ini artinya cita-cita itu tidak harus langsung meledak ya Pak Kiki. Tapi Pak Kiki itu mengaplikasi cita-cita itu dengan mengeksekusi ya. Pak Kiki ingin bisa menjahit, dieksekusi ininya, dieksekusi polanya, kemudian ke tukang jahit jadilah baju. Setelah itu Pak Kiki merasa cukup. Pengen laundry, dieksekusi laundrynya turun berjalan. Ya. Kemudian sekarang pengen kopi dari 92 terlaksanain 2022, 2021, ya kan? Mebel, bangunan, anaknya bangun semua dari Pak Kiki. Artinya tidak hanya semata-mata uang ya. Saya kadang-kadang makanya saya bilang kesian yang pendamping saya, si ibu, lu ini cari duit apa cari apa sih katanya? Ya cari duit. Tapi kalau ya maksudnya ada untung, tapi enggak untungnya tuh enggak. Lu ngabisin duit mulu buat ini loh. Tapi kapan ada sih lu? Nah, kita itu ada suara gema karena ruangannya tertutup. Nah itu barusan suara gemanya. Ya saya bilang kalau kita nggak terusin sekarang ini berantakan. Tapi intinya Pak Kiki, kreativitas harus ada, kepenasaran harus ada, tetapi harus ada manajemen untuk mengumpulkan finansial. Ini kesalahan yang harus dirombak ya. Jadi jika teman-teman pemuda usaha berusaha dari kecil, tidak mungkin langsung kaya. Tidak mungkin uang kita dari 100.000 tiba-tiba jadi 1 miliar, nggak mungkin, itu nonsen. Kecuali teman-teman senang memakan uang orang lain, ya kan? Kedua, bahwa untuk mewujudkan sesuatu itu harus ada kepenasaran tinggi dan kreativitas. Belajar terhadap orang lain ya. Semua saya yakin Pak Kiki itu menciptakan menu kopi di Break the Rule, espressonya enak, terus menu-menunya enak. Teman-teman nanti mampir di sini. Nanti akan saya share lokasinya. Tetapi yang paling penting manajemen setelah eksekusi, Pak. Ini mungkin yang terlewat ya. Saya itu di sekarang ini agak terlewat karena ya tadi mungkin si ibu udah tidak terlalu punya kemauan lagi untuk itu. Ya sekarang saya ya
kita coba nih belajar sendiri. Sebetulnya ya sudah tidak baik ya belanja apa terus sendiri itu nggak baik. Tapi ya kita coba nanti mungkin ada nanti 1-2 orang yang bisa dilatih. Pertama harus dilatih dulu bahwa saya setiap mencari orang tuh orang yang mau bekerja dan orang yang butuh uang. Tapi saya ngelamar nggak diterima. Ya, soal gajinya berat. Pagi ini kita tutup obrolan ini, kita terlalu panjang. Nanti kita akan ngobrol lagi masalah pembuatan kopi. Tapi yang penting, pertama menjadi pengusaha itu tidak hanya keinginan. Ya. Perlu kepenasaran, perlu kreativitas, dan di akhir kreativitas pasar harus terjadi, manajemen harus ada ya Pak Kiki. Yang pertama mah niat dan berani. Niat dan berani. Kalau tidak ada niat dan berani tidak akan jadi. Oh ya, saya dulu punya. Ini sebenarnya ini menginspirasi saya. 2010 saya kena AA. Belum jadi apa-apa ya. AA itu 2010 tuh lagi baru mau bangun pabrik ruwet. Pemikirannya gimana? Saya paham betul. Saya pernah ngalamin. Tapi saya salutnya maju terus sampai sekarang. Jadi maju terus itu. Saat itu gini Bang. Saya punya 150 juta. Punya tanah 5.000 meter. Bangun pabrik 8 miliar dengan 150 juta. Nah, itu suatu prestasi biasa kan tidak. Setelah itu 2 tahun rugi terus sampai saya dimarah-marahin investor. Saya baru nggak. Sebetulnya Bill Gates itu tidak pantas dapat privilege. Oke, yang pantas siapa? Nah, karena Bill Gates bukan dari nol. Bukan dari nol. Nah, betul. Karena ibunya orang kaya. Kalau kita orang yang melata. Dari nol. Jadi kok privilege aslinya lebih pantas gitu loh. Pak Kiki juga pantas karena gini, Pak Kiki itu privilege-nya berhasil membangun anak-anak. Amin. Saya tahu bagaimana anak-anak sekolah di Amerika dengan kerja keras Pak Kiki seperti apa, ibu seperti apa. Dan berhasil menjadi seorang pengacara ya. Ya. Pengacara yang satunya berhasil sebagai staf ahli salah satu menteri. Ya. Itu luar biasa. Kalau saya masih berjuang. Karena begini, nanti kita akan cerita, mungkin Pak Kiki satu waktu yang akan tanya saya bahwa Atera 27 terbangun dengan modal nol dari amplop pasien, Pak. Ya. Jadi kalau saya gambarkan pabrik dan rumah saya dan mobil Hyundai itu yang murah itu isinya tuh tempelan amplop. Justru itu ya, para pengusaha itu nggak bisa instan. Nggak ada ya? Nggak ada. Saya bilang saya angkat kopi sama jadi saya kalau kita mau praktek nih, saya menunggu tunggu dulu jam berapa sorry datang. Lagi ngurusin utang Pak. Jam 5. Oh iya. Tahu datangnya jam berapa? Jam 11 malam. Kenapa coba? Tahu nggak kenapa? Saya jawab nih sekarang ya. Karena saat itu Bu, ketika saya pulang dari Jakarta, saya langsung store tunai BCA lupa. Ya. Jadi kalau praktek itu di tempat praktek duit saya nggak cukup. Ya. Maka saya harus ada panggilan. Ya. Nah, uang saat saya terima dari Jakarta itu saya langsung ke store tunai, Pak. Ya. Store tunai BCA langsung saya transferkan buat gaji dan buat bayar-bayar. Alhamdulillah sekarang kita bank sudah mau beres, investor sudah sedikit-sedikit kita bayar. Sehingga insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat itu sudah milik pribadi. Ya, nanti cuma 10 tahun, kan 10 tahun itu 2012 Bu. Iya, kenal 2010, terus 2011 muka tuh kusut ya terus. Kurus kering ya? Kurus kering. Wah ini bisnis nih kacau nih saya bilang nih. Tapi alhamdulillah ternyata, nah itu dia. Kalau kita sudah niat, nggak bisa dibendung. Ya. Tanggung. Ya, baru rumah baru hilang atuh. Ya. Kita harga diri hilang, Pak. Ya, terus harga itu apa? Rumah baru 1, belum 2, 3. Ya, memang yang paling susah ya harga diri, tapi ya tidak apa-apa. Memang saya bilang, yang paling sebut orang mengagum Bill Gates punya privilege segala macam. Nah, ibunya yang masukin ke IBM melalui ibunya kok. Kita dari melata. Apa disebut privilege dalam terkait dunia? Tidak, saya bilang salah itu. Banyak sebetulnya. Kalau Steve Jobs mungkin ya karena dia anak. Tapi kalau Bill Gates siapa? Oh, ini orang bapaknya orang kaya. Ini anak. Nah, bapak kita dulu pengusaha, cuma pengusaha cece. Ya kan? Yeah. AA kita tahu semua. Makanya saya salut bahwa dari 2010 sampai 2000
Ya kelihatannya mulai lega tuh tahun 2020 kelihatannya. Ya. 10 tahun ya kan. Nah, Ya. di saat saya melihat AA lega itu di saat kita umroh bareng. Ya, betul, Pak. Umroh bareng Januari 2020. Itu beda daripada 2010. Kenapa? Saya lihat ini udah mulai inilah. Nah, sudah bisnisnya mulai banyak lah. Saya berbisnis itu hanya berpikir satu, Pak. Pabrik itu dibangun oleh Bapak. Semuanya. Saya punya uang 5 juta, saya kirim bangun. Saya tidak mau Bapak kecewa. Ya. Dan karyawan kita di pabrik Atera itu teman-teman saya. Ada teman SMA, ada teman SD, dan tetangga-tetangga. Jadi saya nggak mau ketika pabrik turun itu menghapus harapan mereka. Ya. Jadi teman-teman, niat, keinginan itu ternyata menjadi sponsor untuk keberhasilan kita. Plus keberanian Dan keberanian. nekat gitu. Itu harus nekat memang. Kalau nggak bisa. Ada kalau kita nggak nekat, kadang nggak mundur. Mungkin dulu saya masih muda nekat masih ada. Tapi sekarang, waduh, nggak bisa ya. Jangan, Pak, nanti WA terus minta diterapi. Aduh, Pak, sakit saya. Kan nggak enak kan gitu. Gimana? Ya. Oke. Saya Kita terima kasih. bereskan obrolan kita kali ini. Pak Kiki, di mana alamat break the rule, Pak Kiki? Di perkantoran Ruko Taman Kebon Jeruk Blok A9 nomor 11 Meruya Ilir Raya Srengseng Kembangan, yang pasnya di belakang Apotik Kebon Jeruk atau PLN Kebon Jeruk. Oke. Di situ ada Break the Rules. Kita mudah-mudahan bisa melayani dengan baik. Dan nanti ada program. Ada program, nah ini program baru Jumat kemarin. Program adalah coffee break di tempat bapak-bapak, ibu-ibu untuk arisan, untuk apa, minimal 20 orang. Dapat diskon nggak? Itu harganya udah sangat didiskon sekali. Sip. Harganya udah 1 juta rupiah. Dapat kopi, dapat empek-empek, dapat kue Manado, apa segala macam. Nah, mudah-mudahan nanti karena udah sering collab sama Asmadi, saya juga akan bagaimana nanti coffee break plus terapi. Sip. Nah, itu yang kita akan kembangkan lebih lanjut. Amin. Mudah-mudahan ini berjalan karena ini yang paling tepat untuk. Karena gini, minum kopi itu nggak sekedar minum kopi, tapi cara minum kopi juga sudah ajarin. Nah, nanti kita collab lagi ya. Ya. Bagaimana cara minum kopi yang baik. Kali ini kita hanya membahas bagaimana bentuk kreativitas untuk dan perjuangan pengusaha-pengusaha kelas bawah. Ya. Dalam arti kelas bawah itu adalah kita itu merintis dengan hanya keberanian, dengan kenekatan dan kreativitas yang kita punya tanpa modal. Ya. Tidak ada usaha yang menghasilkan uang langsung. Nggak ada. Harus berkeringat, harus bercucur keringat. Jadi jangan pernah bermimpi tiba-tiba kita bangun kemudian pas bangun punya 5 miliar. Ya. Nanti teman-teman akan ketipu. Berjuanglah sesuai dengan kadar kemampuan dan berkreativitaslah. Kita nikmati espresso ini dan kopi dari Break the Rule. Rasanya sangat enak, rasanya luar biasa karena esnya dari Atera 27 dan second produk kita Plus One. Ya. Rasanya segar. Dan inilah air yang menjadi salah satu pengantar energi kepada tubuh kita. Ini sungguh-sungguh jadi andalan Break the Rule karena sudah terbukti para konsumen merasakan es batu dari Break the Rule Berbeda dengan ini. berbeda. Cairnya kembali lagi. Banyak konsumen bilang esnya enak, dibikin es enak. Dan kebetulan belilah mesin bikin esnya, dan mereka beli dan ternyata memang betul-betul berkhasiat untuk kesehatan dan ada sedikit energinya di sini. Dan sistem kami plus one. Oke, teman-teman, demikian podcast kali ini. Kita akan tutup. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari perjalanan obrolan ini. Energi itu muncul karena kreativitas, karena keberanian, dan karena kenetralan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama berjuang. Tanpa ada perjuangan tidak mungkin mimpi itu tercapai. Bermimpilah, tapi bermimpilah supaya kita bisa berjuang. Ya. Tanpa ada perjuangan tidak mungkin
sesuatu tercapai, mimpi itu tercapai, tapi bermimpilah supaya kita bisa berjuang Ya. mewujudkan mimpi. Amin. Salam energi, Salam energi, salam sehat.